Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Quenica Channel. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dan buat teman-teman semua, semoga pula diberi kemudahan dari berbagai kesulitan kita. Ya, walaupun kita tahu ya, kesulitan kita pasti bermacam-macam, berbeda-beda gitu. Seperti aku misalnya, saat di kelas menjumpai anak-anak yang mulai kehilangan mood, wah, masalah banget kah ya. Tentu kita harus peka, menangkap gejala-gejalanya untuk kemudian kita carikan solusinya. Ya, karena jika dipaksakan pun untuk belajar, hasilnya pasti tidak akan maksimal, itu pasti. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Tanpa basa-basi, check it out. Yap, proses pembelajaran di kelas itu tidak selamanya mulus ya. Ketika anak-anak sudah terlihat kehilangan mood gitu, aku biasanya membawa mereka ke suasana lain dulu. Entah itu menyanyi, kemudian disertai dengan gerakan-gerakan sederhana, atau mungkin diiringi gitar lah ya, sekedar membuat mereka senang. Dan kadang juga karena kelas 1 mereka yang aku pegang ya, aku sering mendongeng, bercerita dulu lah buat mereka. Seperti ini misalnya. Ketika buaya digendong sama sapi, ya yuk, sini dong. Tiba-tiba pikiran jahatnya muncul kembali. Dia sudah lupa kalau sapi itu sudah susah payah menolong dia, melepas dia dari gigitan kayu. Ini bergelap. Nah, pikiran jahatnya mengalahkan kebaikan sapi yang sudah menolongnya. Akhirnya dengan mulut lebar, punggung sapi itu digigitnya. Capluk. Aduh. Kenapa kamu menggigit aku? Kamu kan tadi sudah janji tidak akan menggigit aku. Ketika sapi merasa kesakitan karena digigit sama buaya yang jahat ya, tiba-tiba dari kejauhan ada kancil yang berlari-lari karena melihat kejadian itu. Nah, kancil segera kancil kan terkenal cerdiknya ya. Berpikir bagaimana nih supaya, padahal dia tahu supaya kalau buaya itu jahat, supaya sapi terlepas dari gigitan buaya itu gimana ya caranya. Nah, akhirnya si kancil yang cerdik itu pun menemukan akal. Lanjut tidak nih? Lanjut. Kalau mau dilanjut dengarkan sini. Nah, ketika sudah sampai di depan sapi dan buaya, kancil bertanya, stop, berkata, stop. Ini bagaimana kok bisa seperti ini? Buaya, sapi, bagaimana ini bisa seperti ini? Aku sapi ini. Aku kan tadi mendengar yang minta tolong. Ketika aku deketin, ternyata buaya ini terlilit kayu di sungai. Nah, ketika dia janji tidak akan gigit aku tolong dia. Ya kan, kasihan. Tapi ternyata setelah aku gendong mau dibawa ke sini, dia gigit aku seperti ini. Betul begitu? Kata kancil. Coba, aku gak percaya, kamu pasti bohong. Kata kancil ke sapi. Maksudnya supaya buaya itu mau juga percaya kalau kancil pura-pura
Aku mau tahu bagaimana awal mula kejadiannya, kata sapi. Nah, ayo kita kembali ke semua tempat kejadian tadi, kata kancil ya. Nah, benar. Akhirnya meskipun berat, sapi itu mau juga bawa buaya ke tempat kejadian pertama tadi. Coba, tadi Arjun ini lanjut tidak? Coba, ini tadi pertama-tamanya bagaimana? Akhirnya buaya mau turun, kemudian kayu yang tadi menghimpit buaya dihimpitan lagi ke buaya, karena di situ-situnya buat praktek supaya kancil tahu nih tadi awal mula kejadiannya seperti ini. Kalau kamu nggak percaya, kata sapi begitu. Sekarang posisi buaya terhimpit kayu lagi tidak? Terhimpit karena barusan dipraktekkan sama sapi. Ini tadi seperti ini kejadiannya ketika aku menemukan buaya. Sekarang buaya itu kembali posisinya terhimpit oleh sebatang kayu. Nah, ketika sudah terhimpit seperti itu, ya Ilham, bisa apa Ilham nih? Ketika sudah terhimpit seperti itu, tiba-tiba kancil teriak, "Sapi, sini, sini!" Loh, iya udah sini aja, udah biarkan saja. Itu buaya yang jahat, yang tidak tahu balas budi, yang udah ditolong kok malah gigit. Udah, biarkan saja dia terhimpit oleh kayu. Biar dia rasa kalau tidak kamu tolong itu dia ya seperti itu terhimpit kayu. Udah tinggalin aja. Akhirnya sapi pun mau buaya itu ditinggalin ke darat sama kancil dalam keadaan terhimpit sebatang kayu. Kata kancil ke sapi, dengerin ya, dengerin. Aku tadi sengaja pura-pura tidak percaya cerita kamu supaya buaya itu mau dihimpit kayu lagi. Kalau aku tadi tidak pura-pura seperti itu, mana mau dia kembali dihimpit kayu. Nah, aku sekarang dia, makanya jangan suka jahat. Biar dia yang jahat itu seperti itu, tidak ada yang nolong. Biar dia kapok. Akhirnya mereka berdua tertawa-tawa. Akhirnya buaya kembali terhimpit sebatang kayu. Yang jahat siapa? Buaya. Yang menolong siapa? Sapi. Yang cerdik siapa? Sapi. Pintar. Tepuk tangan dulu buat semua. Kita jangan sampai seperti buaya ya, yang tidak tahu balas budi, sudah ditolong malah gigit. Itu namanya tidak tahu balas budi, bukannya berterima kasih malah gigit. Kita jangan sampai seperti buaya. Sapi udah baik hati mau nolong, ngangkat kayu yang berat supaya buaya terlepas dari himpitan kayu. Kok malah digigit? Untung ada kancil yang cerdik. Cerdik apa cerdas? Dalam cerita tadi ada berapa ya? Ada berapa ya pelakunya ya? Ada kancil. Ada siapa lagi? Buaya. Oh siapa ya ibukannya? Buaya. Satu lagi? Sapi. Ada 3 tokoh dalam cerita yang ibu dongeng. Nah, untuk pengetahuan kalian saja, dongeng yang ibu ceritakan tadi kan tokohnya hewan-hewan ya. Halo. Yang kenceng dong, halo. Tokoh-tokohnya itu binatang, hewan. Nah, cerita yang tokohnya hewan-hewan itu disebutnya fabel atau dongeng tentang atau cerita tentang hewan-hewan itu disebutnya fabel. Apa?
beda lagi dengan malin kundang. Nah teman-teman, biasanya sehabis mereka dibawa ke suasana lain, konsentrasi mereka kembali terarah. Nah, setelah konsentrasi mereka kita dapatkan kembali, barulah kita bawa kembali ke materi yang sebenarnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan aku mohon dukungannya untuk mendukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen jika dirasa bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selama ini tetap setia. Maaf jika agak-agak telatan agak-agak telatan saat membalas komentar teman-teman semua, karena ya bagi-bagi tugasnya, harap dimengerti. Dan tinggalkan jejak, silakan. Ketika ada jejak, nantikan kunjungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.